Apa yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Berhenti sejenak dan renungkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa banyak tanda kekayaan yang selama ini Anda cari telah tertulis, terkode ribuan tahun lalu di halaman-halaman Alkitab? Dan sebenarnya, jika tanda-tanda tersebut mulai muncul dalam hidup Anda, itu menunjukkan bahwa Anda akan menjadi kaya. Pernahkah Anda menyadari bahwa dalam hidup, mereka yang memiliki kejelasan tentang tujuan hidupnya tampak memiliki energi yang berbeda? Seakan-akan alam semesta, Tuhan kehidupan itu sendiri, mulai menyelaraskan peristiwa-peristiwa agar tujuan tersebut terwujud. Alkitab menunjukkan hal ini berulang kali. Yusuf, ketika masih muda, bermimpi akan menjadi penguasa, dan meskipun dijual sebagai budak, dipenjara secara tidak adil, dan dilupakan selama bertahun-tahun, ia tetap teguh memegang visi tersebut dalam pikirannya. Nehemia ketika mendengar tentang tembok Yerusalem yang hancur, tidak ragu-ragu. Ia tahu persis apa yang perlu dilakukan. Ia berdoa, merencanakan, dan menghadapi segala macam penentangan. Ini adalah tanda kekayaan yang sering diabaikan banyak orang, memiliki visi yang jelas dan tujuan yang terdefinisi. Napoleon Hill, setelah mempelajari ribuan orang sukses, sampai pada kesimpulan yang sama. Ia mengatakan bahwa kejelasan tujuan adalah titik awal dari setiap pencapaian. Tetapi pikirkanlah, berapa banyak orang yang Anda kenal menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa mengetahui kemana mereka akan pergi. Mereka bekerja pada pekerjaan yang tidak mereka sukai, menghabiskan energi untuk aktivitas yang tidak mendekatkan mereka pada masa depan yang mereka inginkan. Dan ketika menengok ke belakang, mereka menyadari bahwa mereka telah hidup bertahun-tahun berputar-putar. Mungkin Anda sendiri pernah merasakan kekecewaan ini. Bukankah menakutkan untuk berpikir bahwa kita bisa kehilangan seluruh hidup hanya karena tidak pernah berhenti untuk memutuskan apa tujuan hidup kita? Namun, memiliki kejelasan saja tidak cukup. Anda perlu percaya dengan teguh. Alkitab mengatakan bahwa iman adalah suatu kepastian dari apa yang kita harapkan. Yusuf tidak hanya bermimpi, tetapi ia juga percaya pada mimpinya, bahkan ketika segala sesuatu menunjukkan sebaliknya. Dan disinilah muncul lapisan kedua dari tanda ini, iman yang tak tergoyahkan. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena mulai ragu, karena membiarkan ketakutan menguasai mereka. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya malu? Bagaimana jika tidak berhasil? Tetapi pertanyaan yang sebenarnya harus kita tanyakan adalah, bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika semua yang selalu Anda inginkan sudah dalam perjalanan dan satu-satunya hal yang Anda perlukan adalah terus percaya? Bagaimana hal ini bekerja dalam praktiknya? Bayangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya, tetapi memiliki mimpi untuk membuka usaha kecil. Ia menuliskan visinya secara detail, produk apa yang akan dijual, bagaimana ia ingin pelanggan merasakannya, dampak apa yang ingin ia ciptakan. Dan meskipun modal awalnya kecil, ia mulai sedikit demi sedikit, percaya bahwa bisnisnya akan berkembang. Contoh lain, seorang siswa memutuskan bahwa ia ingin menjadi dokter, insinyur, atau pengacara. Sementara banyak orang tersesat, ia menuliskan tujuannya. Dalam 5 tahun saya akan lulus. Dalam 10 tahun saya akan bekerja di bidang impian saya. Kejelasan ini menciptakan arah, dan iman memberikan bahan bakar agar ia tidak menyerah ketika kesulitan muncul. Napoleon Hill mengalaminya secara intens. Ia lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Ibunya meninggal ketika ia baru berusia 9 tahun, dan ia menjadi anak yang nakal, hilang arah, hingga ibu tirinya datang ke dalam hidupnya. Dan pada suatu saat yang menentukan berkata, "Mungkin kamu adalah orang tercerdas di dunia, dan kamu hanya belum tahu apa yang harus dilakukan dengan kecerdasanmu." Kalimat itu mengubah arah hidupnya. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki yang mungkin akan tersesat menemukan sebuah visi, membuktikan bahwa ia bisa menjadi hebat. Itulah titik baliknya. Bukan gelar, bukan warisan, bukan keberuntungan. Itu adalah visi yang ditanamkan di dalam hatinya yang ia yakini mungkin. Dan sejak saat itu, Hill memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk memahami mengapa beberapa orang berhasil dan yang lain tidak.
Dapatkah Anda merasakan betapa pentingnya hal ini? Ia bisa saja menjadi hanya satu statistik kegagalan, tetapi ia memilih untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar. Dan berapa kali Anda sendiri telah meragukan diri sendiri, berpikir untuk menyerah, percaya bahwa Anda tidak mampu. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi ketika Anda mulai memiliki kejelasan tentang tujuan Anda dan mulai percaya dengan segenap kekuatan Anda, itu sudah merupakan tanda pertama kekayaan yang terwujud dalam hidup Anda. Dan jika Anda berpikir bahwa ini hanya masalah iman tanpa logika, ketahuilah bahwa penelitian modern mengkonfirmasi kekuatan praktik ini. Studi psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas dan mampu memvisualisasikannya setiap hari memiliki peluang hingga 42% lebih besar untuk mencapainya daripada mereka yang tidak menulis atau tidak mendefinisikan apapun. Otak kita berfungsi seperti radar. Ketika Anda memberitahu otak Anda dengan tepat apa yang Anda inginkan, ia mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Pernahkah Anda menyadari bagaimana ketika Anda memutuskan untuk membeli mobil dengan warna tertentu, tiba-tiba Anda mulai melihat mobil itu di mana-mana? Bukan kebetulan, itu adalah fokus, dan ini adalah tantangan untuk Anda. Selama 7 hari ke depan, setiap pagi, tulislah dengan jelas apa visi Anda untuk hidup Anda. Tidak perlu sesuatu yang hebat, tetapi sesuatu yang berarti bagi Anda. Bisa jadi karier impian Anda, bisnis yang ingin Anda mulai, atau bahkan transformasi yang ingin Anda alami dalam kehidupan keuangan Anda. Bacalah dengan lantang setiap hari, dan amati apa yang mulai berubah. Jika Anda benar-benar melakukan ini, Anda akan menyadari bahwa otak Anda akan mulai bekerja untuk Anda. Dan itu akan menjadi tanda yang paling jelas bahwa Alkitab dan Napoleon Hill benar. Kekayaan dimulai dari pikiran, dan jika Anda sudah memiliki kejelasan ini, Anda sudah berada di jalan yang benar. Terdapat satu kesamaan di hampir semua kisah sukses: ketekunan. Alkitab menjelaskan hal ini dengan jelas ketika berbicara tentang Ayub, seorang pria yang kehilangan segalanya, tetapi tidak meninggalkan imannya dan pada akhirnya digantikan 2 kali lipat. Seolah-olah kehidupan sedang menguji apakah ia benar-benar bersedia untuk melanjutkan bahkan ketika semuanya tampak hilang. Dan ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa kekayaan sedang dalam perjalanan. Ketika Anda bertahan, bahkan ketika lelah, bahkan ketika tidak dipercaya oleh orang lain, bahkan ketika semuanya tampak tidak berhasil. Napoleon Hill, setelah mewawancarai ribuan orang, menyadari bahwa kegagalan jarang bersifat final. Ia mengatakan bahwa sebagian besar orang menyerah beberapa langkah sebelum kemenangan. Berapa kali hal ini terjadi? Seseorang membuka bisnis, menghadapi beberapa bulan pertama yang sulit, dan menutup pintunya. Seorang siswa memulai kuliah, menghadapi mata kuliah yang sulit, dan berhenti. Seseorang mencoba mengubah kebiasaan mereka, kehilangan motivasi pada kesalahan pertama, dan kembali ke titik awal. Mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya, menyerah sedikit sebelum mencapai sesuatu yang lebih besar. Bagaimana jika perubahan besar Anda tepat berada di percobaan berikutnya? Yang membedakan mereka yang mencapai kekayaan dengan mereka yang tetap stagnan adalah kemampuan untuk menanggung ketidaknyamanan, rasa sakit, dan bahkan kegagalan sementara tanpa meninggalkan jalannya. Alkitab mengajarkan bahwa panen datang bagi mereka yang tidak putus asa, dan ini berlaku untuk semua bidang kehidupan, keuangan, emosional, spiritual. Bayangkan seorang petani yang menanam, dan di tengah musim memutuskan untuk berhenti menyiram karena ia pikir tidak akan berhasil. Ia tidak akan pernah melihat buah dari apa yang ia tanam. Dalam praktik kehidupan, ini berarti terus berjalan, bahkan ketika hasilnya tampak kecil. Seorang pengusaha yang membuka toko online dan, di bulan-bulan pertama, menjual sedikit, tetapi belajar dari kesalahan dan memperbaiki setiap detail sampai menemukan pelanggan setia. Seorang profesional yang mencoba lowongan pekerjaan dan menerima banyak penolakan, tetapi terus meningkatkan kemampuannya, menyesuaikan lamaran kerjanya, hingga akhirnya dipanggil untuk kesempatan yang tepat. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar orang menginginkan hasil yang cepat. Ketika tidak datang, muncul rasa takut. Bagaimana jika saya tidak pernah berhasil? Bagaimana jika saya membuang-buang waktu?
Bagaimana jika saya menyesal nanti? Tetapi pertanyaan yang benar adalah, apakah Anda bersedia membayar harga untuk tidak pernah benar-benar mencoba? Napoleon Hill mengalaminya sendiri. Ia menghabiskan lebih dari 20 tahun mempelajari nama-nama besar yang sukses di zamannya, mewawancarai ratusan jutawan, mengumpulkan ribuan halaman catatan, menghadapi kritik dan ketidakpercayaan. Bayangkan ketekunan yang diperlukan untuk berinvestasi 2 dekade dalam sebuah proyek yang tidak ada yang tahu apakah akan membuahkan hasil. Banyak yang menyebutnya pemimpi atau bahkan orang gila, tetapi ia tidak menyerah. Dan jika ia berhenti di tengah jalan, dunia tidak akan pernah mengenal hukum kemenangan atau pikirkan dan jadilah kaya, karya-karya yang telah mengubah pola pikir jutaan orang. Keteguhan ini adalah bukti nyata bahwa ketekunan adalah lahan tempat kekayaan berkembang. Henry Ford, salah satu contoh yang dipelajari Hill, juga menunjukkan hal ini dengan jelas. Sebelum menciptakan Ford Motor Company, ia menghadapi beberapa kebangkrutan, kritik dari investor, dan bahkan ejekan dari pers. Tetapi ia bersikeras. Ketekunan membawanya menjadi salah satu nama terbesar di industri dunia. Sekarang pikirkan sebaliknya. Berapa banyak proyek yang menjanjikan yang pernah Anda dengar, yang menghilang begitu saja karena pendirinya tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Kegagalan tidak terjadi karena idenya buruk, tetapi karena kurangnya ketekunan. Dan sains mengkonfirmasi apa yang telah dinyatakan Alkitab dan Hill. Angela Duckworth, seorang peneliti dari Universitas Pennsylvania, mempelajari apa yang membedakan siswa, tentara, dan profesional terbaik dari yang lain dan menciptakan istilah grit yang berarti ketekunan. Kesimpulannya jelas, bakat dan kecerdasan itu penting. Tetapi faktor penentu adalah kemampuan untuk bertahan bertahun-tahun dalam sebuah tujuan, bahkan di tengah kesulitan. Orang-orang dengan sifat ini tidak hanya lebih sukses secara finansial, tetapi juga memiliki kesejahteraan dan kepuasan hidup yang lebih baik. Ini membawa kita pada sebuah refleksi penting. Apakah Anda telah menyerah terlalu cepat? Berapa kali Anda berhenti melanjutkan karena hasilnya tidak langsung? Apakah tanda kekayaan sudah ada di depan Anda dan Anda tidak menyadarinya? Jika Anda merasa sedang menghadapi cobaan, rintangan dan semuanya berkonspirasi melawan Anda, mungkin itu bukan akhir tetapi bukti bahwa Anda lebih dekat daripada yang Anda bayangkan. Dan jika Anda bertahan, jika Anda terus berjalan, kemenangan akan datang. Ini adalah tanda kedua. Ketekunan yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kegagalan menjadi pembelajaran, dan ketahanan menjadi kekayaan. Salah satu tanda paling kuat bahwa kekayaan sedang mendekat adalah ketika Anda mulai menarik atau mencari orang-orang yang berpikir seperti Anda dan memiliki nilai dan tujuan yang sama. Alkitab mengatakan bahwa besi menajamkan besi, menunjukkan bahwa tidak ada yang tumbuh sendiri. Bahkan Yesus yang dapat melakukan semuanya sendirian, memilih untuk dikelilingi oleh 12 murid, menunjukkan nilai komunitas dan kemitraan. Napoleon Hill menyebutnya mastermind atau pikiran utama. Persatuan 2 orang atau lebih dalam harmoni yang sempurna, bekerja bersama untuk tujuan bersama. Prinsip ini sangat kuat sehingga Hill menyatakan bahwa satu pikiran saja dapat mencapai hasil, tetapi 2 pikiran yang terhubung menciptakan kecerdasan ketiga, lebih kuat daripada jumlah kedua pikiran tersebut. Sekarang pikirkan tentang hidup Anda. Berapa kali Anda mengisolasi diri karena takut dihakimi atau tetap dikelilingi oleh orang-orang negatif yang tidak percaya pada mimpi Anda? Ini adalah salah satu pencuri kemakmuran terbesar. Karena tanpa disadari, Anda akhirnya menyerap pesimisme, ketidakpercayaan, dan keterbatasan orang lain. Itu seperti mencoba mendayung melawan arus. Di sisi lain, ketika Anda terhubung dengan orang-orang yang percaya pada pertumbuhan, semuanya berubah. Ide muncul, peluang muncul, pintu terbuka. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kurangnya dukungan telah menjadi hal yang membuat Anda tertahan? Contoh-contoh praktis menunjukkan hal ini dengan jelas. Pikirkan tentang seseorang yang bermimpi untuk membuka bisnis. Jika ia hanya berbicara dengan orang-orang yang terus mengeluh tentang ekonomi, ia akan menyerah bahkan sebelum memulai. Tetapi jika ia bergabung dalam sebuah kelompok pengusaha, bahkan yang kecil yang bertukar kiat, strategi, dan motivasi,
peluang untuk berkembang meningkat secara drastis. Atau seorang siswa yang menginginkan karier yang menjanjikan, jika ia dikelilingi oleh teman-teman yang hanya berpikir untuk menyerah, ia sulit untuk memiliki dorongan untuk melanjutkan. Namun, jika Anda menemukan sekelompok teman yang memiliki ambisi yang sama dan saling mendukung, setiap pencapaian menjadi bahan bakar bagi yang lain. Napoleon Hill mengalaminya secara langsung. Ia berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, dan Alexander Graham Bell. Lewat wawancara dan pergaulan dengan mereka, ia menyadari bahwa mereka semua memiliki kesamaan. Mereka tidak berjalan sendirian. Mereka menciptakan lingkaran dukungan, berdiskusi tentang ide-ide, mencari nasihat, dan membentuk jaringan pertumbuhan yang nyata. Hill memahami bahwa prinsip ini bersifat universal. Ia sendiri adalah buah dari prinsip tersebut. Kesempatan berbincang dengan Andrew Carnegie membuka pintu yang mengubah hidupnya dan memberinya misi untuk mencatat rahasia kesuksesan. Tanpa jaringan kontak ini, mungkin Hill tidak akan pernah menulis karyanya, dan jutaan orang tidak akan terpengaruh oleh ajarannya. Lihatlah juga contoh-contoh besar dalam sejarah. Alexander Graham Bell, penemu telepon, mendapatkan dukungan dari kolaborator dan lingkungan yang subur akan ide-ide untuk mengubah visinya menjadi kenyataan. Ini menunjukkan bahwa bahkan para jenius pun membutuhkan jaringan pendukung. Di sisi lain, berapa banyak talenta yang pernah Anda lihat karena mengisolasi diri, akhirnya terbuang sia-sia. Berapa banyak proyek yang mati bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya dukungan dan kemitraan strategis. Ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasi pentingnya prinsip ini. Studi tentang jejaring sosial dan psikologi menunjukkan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka hidup. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bermotivasi, giat, dan positif secara eksponensial meningkatkan kemungkinan Anda untuk mengambil perilaku tersebut. Sebaliknya, hidup di lingkungan yang beracun dan pesimis meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan bahkan mengurangi harapan hidup Anda. Artinya, jaringan kontak Anda tidak hanya memengaruhi kantong Anda, tetapi juga kesehatan dan kebahagiaan Anda. Tanda kekayaan di sini jelas. Ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi berusaha sendirian, ketika Anda mulai mencari atau menarik orang-orang yang memperkuat visi Anda dan memiliki nilai-nilai yang sama, Anda sudah menjalani prinsip mastermind. Ini adalah bukti bahwa lahan telah siap untuk kemakmuran. Mungkin Anda belum mencapai semua yang Anda inginkan, tetapi jika Anda sudah merasakan kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, untuk berbagi ide, untuk mencari inspirasi dari orang-orang yang lebih hebat dari Anda, itu berarti pikiran Anda sudah memahami bahwa kekayaan bukanlah karya individu yang terisolasi, tetapi kolektif yang tumbuh bersama. Alkitab menunjukkan bahwa kemakmuran sejati tidak pernah terpisah dari integritas, kemurahan hati, dan rasa syukur. 3 pilar ini membentuk tanda yang tidak dapat disangkal bahwa kekayaan sedang dalam perjalanan karena menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan dengan prinsip-prinsip yang mendukung kesuksesan jangka panjang. Napoleon Hill menyadari hal ini ketika ia mempelajari ratusan orang kaya. Tidak cukup hanya memiliki ambisi dan disiplin. Perlu memiliki nilai-nilai yang kuat yang menjaga kekayaan tetap tegak, seperti pilar sebuah kuil. Kemurahan hati adalah salah satu pilar tersebut. Ada sesuatu yang kuat dalam tindakan memberi, yang tampaknya bertentangan dengan logika. Semakin banyak yang diberikan, semakin banyak yang dimiliki. Ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasi hal ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Science pada tahun 2008 menunjukkan bahwa orang-orang yang menghabiskan uang untuk membantu orang lain melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada mereka yang hanya menghabiskan uang untuk diri mereka sendiri. Seolah-olah kemakmuran dikalikan ketika tidak ditahan. Alkitab telah mengajarkan ini selama berabad-abad. Ada yang memberi dengan murah hati dan kekayaannya bertambah. Ada pula yang menahan lebih dari yang patut, tetapi jatuh dalam kekurangan.
Kelimpahan sejati bukanlah hanya akumulasi tetapi arus. Ketika Anda murah hati, Anda terhubung dengan arus ini. Integritas adalah pilar lainnya. Tanpa itu, kekayaan apapun seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Bernie Madoff misalnya, dianggap sebagai jenius keuangan. Tetapi ia membangun kekayaannya di atas tipu daya dan penipuan. Hasilnya, ia kehilangan segalanya, dipenjara, dan menghancurkan ribuan kehidupan dalam prosesnya. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kurangnya integritas tidak hanya menghalangi kemakmuran sejati, tetapi juga mengubah kekayaan menjadi kutukan. Di sisi lain, nama-nama seperti Warren Buffett menunjukkan sebaliknya. Dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, Buffett membangun reputasinya di sekitar kepercayaan, transparansi, dan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis. Kekayaannya tidak hanya berasal dari kecerdasan finansial, tetapi juga dari kredibilitas yang diperoleh dari waktu ke waktu. Rasa syukur adalah tanda ketiga yang menegaskan bahwa Anda siap untuk makmur. Merasa bersyukur tidak hanya untuk kemenangan besar, tetapi juga untuk kemajuan kecil, menciptakan suasana mental yang melimpah. Penelitian oleh Robert Emmons dan Michael McCullough menunjukkan bahwa orang-orang yang secara teratur mempraktikkan rasa syukur tidur lebih nyenyak, memiliki lebih banyak energi, dan merasa lebih optimis tentang masa depan. Dengan kata lain, rasa syukur menciptakan landasan emosional yang sempurna bagi kekayaan untuk berkembang. Napoleon Hill juga tahu ini. Dalam karyanya, ia menyatakan bahwa menumbuhkan pola pikir yang positif dan bersyukur bukanlah hanya kebiasaan spiritual, tetapi persyaratan praktis untuk menarik peluang dan sekutu. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Berapa kali Anda lebih fokus pada apa yang kurang daripada apa yang sudah Anda miliki? Kebiasaan mengeluh dan berkonsentrasi pada kekurangan seperti menutup pintu bagi berkat-berkat baru. Tetapi ketika Anda mulai bersyukur bahkan untuk kesulitan, sesuatu berubah di dalam diri Anda. Persepsi Anda berubah. Apa yang sebelumnya merupakan rintangan menjadi pembelajaran, apa yang tampak sedikit menjadi cukup, dan apa yang belum datang sudah mulai dialami dalam pikiran Anda. Sikap ini bersifat magnetis. Orang-orang yang bersyukur menarik, lebih banyak dukungan, lebih banyak kepercayaan, dan lebih banyak peluang, karena tidak ada yang menolak untuk mendekati orang yang memancarkan energi ini. Kemurahan hati membuka pintu, integritas menjaga pintu-pintu. Itu tetap terbuka, dan rasa syukur menarik lebih banyak jalan. Ketiga tanda ini, ketika hadir, menunjukkan bahwa Anda tidak hanya akan memiliki kekayaan, tetapi juga memiliki struktur untuk menopangnya. Lagi pula, tidak ada kegagalan yang lebih buruk daripada mencapai banyak hal dan kehilangan semuanya, karena tidak memiliki dasar yang benar. Itulah sebabnya Alkitab begitu menekankan pada prinsip-prinsip ini. Dan itulah sebabnya Napoleon Hill menganggapnya sebagai bagian penting dari setiap filosofi kesuksesan. Jika hari ini Anda merasakan dorongan untuk berbagi lebih banyak, untuk hidup dengan lebih transparan, dan untuk bersyukur bahkan untuk hal-hal yang sebelumnya Anda abaikan, ini adalah tanda yang jelas bahwa pikiran Anda sudah selaras dengan kemakmuran. Tidak peduli apa kondisi Anda saat ini, ketika ketiga elemen ini mulai tumbuh di dalam diri Anda, itu berarti kekayaan telah menemukan ruang untuk lahir. Ada tanda kekayaan yang sering kali luput dari perhatian, tetapi sama kuatnya dengan yang sebelumnya. Kemampuan untuk mengubah kesulitan menjadi pijakan. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang mengalami cobaan terbesar dan alih-alih menyerah, mereka menggunakan kesulitan sebagai alat pertumbuhan. Paulus yang dipenjara secara tidak adil menulis surat-surat yang hingga kini menginspirasi jutaan orang. Daud, sebelum menjadi raja, dianiaya, dihina, dan harus bersembunyi di gua-gua, tetapi justru pada periode ini, ia mengembangkan keberanian dan iman yang membuatnya menjadi pemimpin. Pola Alkitab ini mengajarkan kita bahwa ketika kesulitan muncul itu bukan pertanda akhir, tetapi persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika hari ini Anda merasa sedang mengalami cobaan, kesulitan, atau krisis yang tampaknya tak tertahankan, ketahuilah bahwa ini mungkin persis tanda bahwa hidup Anda sedang dipersiapkan untuk kemakmuran. Karena kekayaan bukanlah hanya mengumpulkan uang, tetapi mengembangkan kekuatan batin
yang diperlukan untuk menopangnya ketika uang itu datang. Rasa sakit dalam konteks ini bukanlah hukuman tetapi pelatihan. Dan berikut tantangannya. Pilihlah satu kesulitan yang Anda hadapi sekarang dan selama 7 hari ke depan, tulislah setiap hari peluang tersembunyi, apa yang mungkin ada di dalamnya. Bisa jadi pembelajaran, perubahan rute, atau kemampuan yang perlu dikembangkan. Pada akhir minggu ini, Anda tidak hanya akan memiliki pandangan baru tentang rasa sakit Anda, tetapi mungkin Anda akan menemukan bahwa itu persis pijakan yang hilang untuk kekayaan Anda. Ini adalah tanda Alkitabiah dan universal lainnya dari kemakmuran. Ketika Anda mulai menyadari bahwa kesulitan bukanlah akhir, tetapi undangan untuk naik level. Kekayaan sejati tidak dimulai dari rekening bank, tetapi di dalam pikiran dan hati orang yang percaya, bertindak dan bertahan. Jika Anda telah memahami ini, Anda sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Dan untuk tidak mengganggu perjalanan ini, video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membantu Anda naik satu tingkat lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, menjadikan Anda 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih banyak telah berada di sini bersama saya, dan saya tunggu Anda di video berikutnya.